Di. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan sehat, Pak. Oke, baik. Hari ini, Bu, sebelum kita praktek dalam pembelajaran di kelas, perlu kita melakukan pembicaraan sebentar, Bu, ya. Bisa kan, Bu? Bisa, Pak. Bisa. Ini, Bu, sudah saya baca tentang rencana pembelajaran yang akan Ibu ajarkan. Terus, kira-kira sih, Bu, apa tujuan pembelajaran yang Ibu ajarkan nanti? Nah, pembelajaran yang akan saya bawakan akan Pak tentang mengenal perasaan kan ekspresi anak. Jadi tujuan saya di situ yang saya ambil tentang dengan melalui menonton video dan mengamati gambar. Ya. Jadi peserta didik itu dapat mengenali berbagai macam jenis-jenis perasaan Pak. Dan selanjutnya dengan melalui membaca berulang peserta didik dan menyampaikan pendapat terhadap cerita yang mereka lihat gitu. Jadi mereka bisa mengekspresikan dirinya dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Baik. Berarti perencanaannya betul sudah matang lah, Bu, ya? Iya. Terus ini, Bu, apa kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai nanti untuk anak-anak kita? Yang pertama Pak, peserta didik itu semuanya diharapkan sudah bisa mengenal berbagai jenis perasaan tadi Pak. Lalu peserta didik itu juga mengenal hal-hal yang menjadi pemicu perasaan tersebut terjadi. Gitu, Pak. Baik, Bu. Intinya dengan berbagai ekspresi perasaan yang diajarkan nanti, anak-anak bisa menebak bagaimana ekspresi yang dibuat oleh model ataupun dengan temannya gitu ya. Iya, Pak. Baik. Terus strategi apa yang dipersiapkan Ibu? Strategi dalam pembelajaran yang saya buat Pak, dia bersifat pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oh, strategi yang berdiferensiasi. Terus nanti yang nampak di sana di diferensiasinya di mana? Di sana Pak ada bersifat auditory, Ya, terus kinestetik, terus sama visual Pak. Oke, baik. Intinya persiapan Ibu sudah betul-betul mantap lagu ya. Dan intinya sekarang, Bu, saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan wawancara kita ini. Nanti ketika saat Ibu mengajar, ya semangat, Bu, ya. Ya tetap panduannya Pak ya. Oke, selamat, Bu, ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, selamat pagi anak-anak Ibu.
dengan suara yang jelas dan penekanan intonasi. Bagus. Nah, yang keempat coba baca Krisnandi. Menyimpulkan menyampaikan pendapat pesan pengalaman. Bagus. Buat suaranya lu, yuk. Melalui pengamatan terhadap pengalaman diri sendiri, peserta didik dapat menyatakan pendapatnya tentang cara menenangkan diri dan memberikan Argumentasi. Ripa yang keenam. melalui diskusi peserta didik dapat mengumpulkan cara Menenangkan diri marah dengan akibat ya. yang akan terjadi. Oke, silakan bagus. Nah, banyak lagi membaca di rumah ya, Nak ya. Minta lagi membacanya. Nah, inilah dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Di mana kamu nanti setelah sudah kita mempelajari materi kita hari ini, kamu sudah bisa mengekspresikan, mengenal jenis-jenis atau berbagai macam perasaan serta penyebab dari ekspresi tersebut. Nah, ayo coba anak-anak ibu, coba amati dulu ini. Ekspresi senang, ekspresi terkejut,
Mari belajar. Kita akan membaca sebuah cerita. Nah, ibu bacakan, dengar ya, nanti ibu kasih apanya. Dengarkan ceritanya. Ira menggenggam tangan mama erat-erat. Gedung di depannya tampak menyeramkan. Setelah ini kita makan pizza kan, Mak? Kata si Ira tadi. Mak, bisi Ira. Halo Ira, apa kabar hari ini? Apa kabar pura-pura? Ira sudah siap? Orang-orang itu menyapa Ira. Pura-pura tidak mau disuntik hari ini, jawab Ira. Namun dokter itu tetap ingin memeriksa si pura-pura, kata dokter. Sel darah merah si pura-pura sudah berkurang. Darah pura-pura harus ditambah. Kita menyebutnya ditransfusi. Kalau tidak, si pura-pura akan tetap lemas dan mual. Ini alat untuk menambah darah ke badan pura-pura. Pura-pura nanti akan lebih segar, bisa bermain lagi, bisa sekolah lagi. Tapi disuntik itu sakit kan? Kata dokter, sakitnya hanya sebentar, tidak sampai 10 hitungan. Dia meminta Ira mencoba menyuntik sambil berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10. Selesai. Wah, hebat. Pura-pura tidak takut. Kalau begitu, Ira juga tidak takut. Dia hitung lagi. 1, 2, ayo sama-sama yuk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, Ira merasa lebih segar. Sekarang sudah selesai. Bulan depan Ira akan kembali lagi untuk transfusi. Sekarang Ira dan Mama bisa makan pizza. Bulan depan Ira pasti lebih berani lagi. Nah, cerita yang dibaca tadi, coba ekspresi apakah yang kamu temui di dalamnya? Takut. Takut, apa lagi? Senang, apa lagi? Berani, apa lagi? Sedih, apa lagi? Takut. Kenapa takut? Pasti ada alasannya kan? Penyebab takutnya itu apa? Kenapa? Karena disuntik. Tepuk tangan dulu buat siapa sih? Ya, karena disuntik. Nah, sebelum si Iranya disuntik, siapa dulu yang disuntik? Si pura-pura. Karena dilihatnya si pura-pura tidak merasa sakit, aman, baru si Iranya menjadi apa dia? Menjadi berani, ya kan? Jadi takut lagi nggak dia disuntik? Tidak. Jadi berani dia disuntikan hanya dengan hitungan berapa kali hitungannya? Dengan 10 hitungan. Nah, ada nggak di sini yang takut suntik ya? Ayo, ada yang takut suntik? Nah, turunkan tangannya. Sudah ada contohnya si Ira tadi kan? Si Ira tadi tidak takut suntik. Kalau nanti kamu mau disuntik, contoh seperti cara si Ira tadi, hitung dalam hati 1 sampai 10. Pasti tidak terasa sakitnya lagi ya kan? Nah, jadi anak-anak ibu sudah paham. Dengan sebuah cerita saja kamu sudah bisa menemukan ekspresi-ekspresi apa saja yang ada di dalam sebuah cerita tadi, ya kan? Nah, bagus. Coba beri tepuk tangan buat kita semua. Yo, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Cuma berdiri ya. Goyang ya, bukan? Kalau tak suka hati tepuk tangan.
ya kan? Nah, siapa yang bisa maju ke depan menjelaskan dulu ekspresi apa yang sedang dirasakan satu persatu siswa tersebut? Oh, coba si Tere, nanti si kasih ya. Ganti-gantian atau nggak berdua sini diskusi di sini, ayo. Ya, yang lain boleh lihat. Oke, nah coba. Nah, yang lucu-lucu. Nah, teman-teman, ayo bilang sana. Teman, ayo kita perhatikan sama-sama, ayo. Teman-teman, mari kita perhatikan bersama-sama. Iya, ayo tunjuklah yang mana dulu. Nah, ya coba bilanglah. Ini adalah ekspresi malu. Nah, ekspresi malu. Coba yang lain lihat bukunya ya. Nah, jelaskan dulu. Ekspresi malu, kenapa dia malu? Apa penyebab dia malu? Coba kau keluarkan dulu yang ada di isi hatimu dengan bahasamu sendiri. Kenapa dia malu? Takut. Kayak mana lah ekspresi gimana lah apa menjawab ini takut? Karena ini marah sama. Kenapa? Karena Karena dia kan sangat jauh lebih bagus daripada dia. oh, daripada temannya. Jadi dia merasa takut gitu. Oh, yang lain. Coba kalau yang ini. Marah. Ekspresi marah. Kenapa dia marah? Penyebabnya apa? Karena gambarannya tercoret. Karena gambarannya tercoret. Betul nggak? Oke, berikutnya coba yang sebelah sini. Terkejut. Kenapa dia terkejut? Karena tumpah tesnya. Karena tumpah air minum jadi terkejut dia gitu. Iya. Ya. Oke, berikutnya kalau yang ini. Senang. Enggak. Ada ekspresi. Dia marah. Enggak. Ayo yang lain, beri pendapat. Kenapa marah? Kenapa dia kaget? Karena gambarannya jelek. Karena gambaran jelek, kata si Ruth. Yang lain. Karena gambarannya. Nah, dia marah. Ini gambar marah. Karena apa? Karena si guru tadi masih berpusat kepada teman yang ini, ya kan? Dia bilang, Bu, lihat dulu gambar saya. Jadi karena ibu guru ini tadi fokusnya ke teman yang satu ini dulu, jadi dia marah karena tidak langsung direspon oleh gurunya. Oke, silakan duduk. Tepuk tangannya dulu. Nah, tadi kamu sudah menunjukkan atau menyebutkan ekspresi-ekspresi yang terjadi pada gambar yang di sini di depan. Nah, inilah dia pengertian dari setiap ekspresi tadi. Nah, senang. Apa itu senang itu, Angel? Iya, itulah dia. Senang tadi penyebabnya itu karena dia merasa puas dan lega akan sesuatu yang dia dapatkan. Seperti tadi mendapatkan hadiah kan? Atau kamu mendapatkan juara 1 di kelas. Nah, itulah dia. Kamu merasa puas, senang, ya kan? Berikutnya ini takut. Coba baca dulu. Stefano. Kamu merasa Ngeri. menghadapi sesuatu yang Yang dianggap akan tangkan bencana tidak berani. Coba lihat gambarnya. Coba bisa siapa yang bisa mempraktekkan yang mana gambar itu pakai gambar dia ya kan. Nah, bentar apabila ada sesuatu yang menghampiri dia, seperti apa itu kalau kita hampiri tidak takut? Hantu kata sini. Kalau kau dihampiri hantu takut atau berani? Gempa kata siapa? Kata si Tere. Kalau terjadi gempa takut atau ular kata si
kayak film kemarin. Nah, ini ekspresi apa ini? Kaget atau tegang? Sama-sama tadi sudah lihat gambar kayak mana gambar terkejutnya, ayo. Cantik nggak ya? Kayak mana gambar terkejut satu tiga ya? Iya, ya kan? Ada ya kak? Kalau ditutup gini, ada nggak gitu ya? Kalau terkejut dia, Kamila bikin aku terkejut. Ada nggak tuh? Ada kan? Iya, oke. Kalau ini ekspresi apa? Coba lihat siapa yang suka malu-malu kayak gini ekspresinya. Siapa yang suka malu-malu? Angkat tangan. Tuh si kasih tuh. Inilah ekspresi malu tadi, ya kan? Segan melakukan karena agak takut. Itulah malu, tidak berani, dia tidak percaya diri, ya kan? Iya. Nah, sama apa itu bangga? Keunggulan. Dia merasa bangga. Kayak si Kera misalnya di kelas dia selalu aktif. Dia merasa bangga. Dia nomor 1 di kelasnya. Jadi mau apa kalian cuma sendiri aja yang merasa bangga? Siapa yang mau merasa bangga di kelas ini? Nah, ya kalau mau merasa bangga harus selalu memberikan yang terbaik. Berlomba-lomba untuk paling cepat menulis, paling cepat mendapat nilai, paling cepat belajar. Harus bisa nomor 1 di kelas, ya kan? Nah, siapa? Baca dulu yuk. Iya, coba ada ekspresi sedikit. Coba bikin ekspresi sedikit mana? Coba bikin dulu. Lihat itu menghadap temannya. Pas kayak juga temannya itu. Coba berhadapan sama temannya. Yuk, Sepidi berhadapan sama Stephen. Oh, Stephen sama bapak dulu kayak mana? Jangan senyum. Ayo. Bikin sedikit. Kayak mana Pak? Pas itu Pak? Pas? Oke, bagus sekali ya. Nah, oke, tadi kita sudah mendengarkan, melihat juga dari berbagai macam ekspresi tadi. Nah, kita masuk ke LKPD-nya. Nah, kelompok yang dari sini, kelompok di sini, kamu mengerjakan yang ini ya. Nah, ambil buku tulisnya nak, ambil buku tugasnya yuk. Ya kan TB, barisan ini udah menjabarkan ini. Aku merasakan sana ketika antara kau kiralah itu di situ apanya. Anggaplah ini ada di buku. Pura-pura. Anggaplah ini. Oke nah. Oke tadi aku akan bagi ini kelompok yang mengerjakan tugas yang sudah diberikan di situ. Dijawab ya nak. Nah yang ini anak ibu menonton video. Nanti kalau sudah ditonton videonya, kamu tuangkan di kertas yang sudah memberikan ekspresi apa yang kau lihat di situ ya. Nah yang ini kau menggambar sambil menulis gambarkan ya. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Ini untuk kelompok yang ini yang kedua. Belajar jenis ekspresi dan emosi. Ini yang baca ini ya, silakan tonton ya nak. Senang. Senang. Marah. Marah. Terkejut. Terkejut. Ya, bagus. Oh, pintar. Ayo, bagus. Ya, pintar, gambar cantik. Ya, Semangat. jawabannya udah bagus.
Takut. Takut. Sedih. Sedih. Malu. Malu. Sudah. Menangis. Menangis. Bu, ada yang buka. Sakit. Sakit. Yeay, itu saja dulu ya. Bukan ya. Taruh di meja ibu. Oke, duduk yang bagus nak. Tadi terima kasih anak buat kerjasamanya, sudah mengerjakan tugas dengan baik. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu hari ini kita sudah belajar tentang berbagai perasaan yang kita rasakan seperti senang, sedih, marah, takut, dan bersemangat. Kita memahami bahwa setiap perasaan membantu kita mengenal diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Menyadari dan menyebutkan perasaan kita dengan jujur adalah penting agar kita dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan teman dan keluarga kita. Dengan mengenal perasaan kita bisa lebih mudah berbagi apa yang kita rasakan dan saling mendukung satu sama lain. Jadi sudah paham ya nak ya? Sudah bisa ya, sudah tahu ya jenis-jenis dari perasaan tadi. Jadi dengan kita, tangannya stopper. Jadi dengan kita melihat ekspresi Keri aja, kita sudah tahu dengan dia wajahnya. Oh, si Keri ini kita lagi senang sekali dapat hadiah dari pemainnya. Kita juga melihat, dengan melihat wajah sendiri enggak? Si Keri ini kayaknya lagi ada cemas-cemasnya ini. Ya kan? Apa yang dipikirkan sendiri sudah bisa kita menebak ekspresi perasaan seseorang dengan melihat wajahnya. Oke, terima kasih anak. Pak, PR-nya di halaman 76 nanti dikerjakan ya. PR-nya di rumah.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan melakukan supervisi dan coaching kepada rekan sejak saya. Perkenalkan, nama saya Tugu Simarmata, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pamekasan, dan di sebelah kanan saya Ibu PP, yaitu Ibu Junita Sinaga. Yang di sebelah kiri saya adalah Ibu Guru yang saya coaching, yaitu Ibu Heni Turni. Dan hari ini kami akan melaksanakan proses coaching. Selamat pagi Ibu Turni. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan. Baik Bu. Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan supervisi kemarin ya. Terus untuk kegiatan hari ini juga proses coaching tentang proses pembelajaran yang sudah saya sedang Bu ya. Ini Bu, tentang proses pembelajaran kemarin, bagaimana pesan Ibu untuk mengajar sesuaikah dengan harapan yang ada di rencana pembelajaran Ibu? Oke, terima kasih Pak. Kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, pembelajaran yang kemarin menurut saya sudah cukup baik ya Pak. Cuman ada kendalanya ya Pak, bagaimana dalam pembelajaran tersebut masih ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam pembelajaran tadi Pak. Jadi saya mungkin kedepannya akan lebih lagi berdiskusi dengan Bapak tentang terkait bagaimana mengatasi hal tersebut. Kalau saya lihat itu memang proses pembelajaran kemarin sudah bagus dan sudah sesuai dengan proses diferensiasi. Namun berkaitan dengan yang dikatakan itu tadi, namun juga Bu, saya lihat ada beberapa anak yang kurang aktif dan itu kenapa bisa seperti itu kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya Pak ya, mungkin karena saya lebih aktif melihat anak-anak yang lebih aktif tadi itu Pak. Jadi sehingga saya mengabaikan siswa yang kurang terlibat tadi gitu. Karena menurut saya mungkin karena yang aktif tadi itu dia lebih memahami, lebih cepat menangkap pembelajaran yang saya berikan, sehingga saya mengabaikan yang itu Pak, siswa yang tidak terlibat. Ya Bu ya. Keterlibatan siswa yang tadi Bu, rencana Ibu bagaimana supaya anak-anak menjadi maksimal di dalam proses pembelajaran? Tadi yang terbarukan yang masih ada yang masih, bagaimana supaya anak di kita itu Bu supaya aktif? Mungkin Pak kedepannya saya akan buat seperti diskusi kelompok kecil Pak ya, sehingga semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran tadi Pak. Intinya Ibu nanti akan membuat kelompok diskusi kecil. Kira-kira Bu tentang diskusi kecil ini bentuknya seperti apa? Kan seperti kita yang saya terapkan kan saya pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Oh iya. Nah, jadi di situ kan Pak kita pakai 3 metode, visual, auditori sama kinestetik Pak. Mungkin di dalam pembuatan kelompok tadi diskusi tadi kita bisa mengkelompokkan siswa sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Gitu. Kalau ada yang kelompok kinestetik, auditori, dan juga visual. Mungkin dengan cara itu kira-kira Pak mungkin bisa membuat anak-anak tadi menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Ya, itu ide yang bagus Bu, kalau menurut saya ya, karena mungkin seperti yang dirasakan Ibu kemarin harus nampaklah di situ tadi bagaimana anak-anak itu yang visual, kinestetik, terus auditori ya. Ini nanti Bu, seandainya ketika melakukan kelompok kecil itu, karena
sudah kenal kita kemarin kan sudah melihat masalahnya dengan menggunakan kelompok kecil di dalam ruang kelas. Kira-kira satu kelompok kecil dia berapa orang? Nanti rencananya akan saya buat Pak dengan satu kelompok itu ada 4 orang. 4 orang. Artinya dalam satu kelompok ada 4 orang. Ada 4 orang. Terus mau kalau itu nanti bisakah itu Pak di dalam bentuk proses konten ataupun produk itu bagaimana supaya pencapaian pelajarannya itu berjalan lebih? Menurut saya kalau kita buat seperti itu Pak, ya mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak, karena kan sudah kita kelompokkan siswa tadi sesuai dengan kesiapan belajar tadi gitu Pak, yang kinestetik, terus yang auditori, visual, jadi mereka bisa mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi mereka Pak. Berarti itu ya Bu, dengan memperhatikan keadaan kesiapan siswa ya Bu ya dalam diskusi kelompok kecil, berarti di situ nanti anak-anak kita tempatkan sesuai dengan kebutuhan dia yang kemudian seperti tadi yang tadi yang estetik, berarti intinya dia bisa mempraktikkan itu seperti itu ya. Iya, bisa mempresentasikan hasil yang diskusi sesuai dengan kesiapan belajar mereka tadi. Kesiapan belajar mereka, terus yang auditori pun seperti itu, dan yang visual juga bisa dia melihat berupa gambar-gambar itu ya. Oke, baik, itu ide yang bagus Bu. Saya juga mendukung bagaimana peran ibu nanti untuk bertanggung jawab di dalam proses pembelajaran, bagaimana anak-anak kita itu yang tadi bisa termotivasi seperti yang dikatakan tadi. Permasalahan pertama waktu praktikum ya Bu ya, masih ada beberapa anak yang pasif ya, tidak terlibat. Jadi intinya Bu, saya sependapat dengan Ibu untuk peningkatan di kemudian hari ini ya. Ini Bu, kira-kira menurut Ibu masalah tenggat waktu bisa kan kita cari? Kalau masalah waktu itulah mungkin kendalanya Pak ya. Mungkin nanti saya bisa lebih lagi berdiskusi dengan Bapak masalah terkait itu ya Pak ya. Karena kita tahu apa nama di kelas rendah ya, tingkat kebosanan itu pasti lebih tinggi dari mungkin kelas-kelas yang lain ya kan. Mereka lebih cepat bosan gitu kalau dalam pembelajaran. Harus kita selang-selingkan memang dengan ice breaking gitu ya Pak. Dan pun juga kalau anak-anak sekarang kan kita lihat mereka lebih suka dengan cara kita pakai IT ya Pak ya. Kalau menonton kita hanya mulai ceramah saja atau demonstrasi, mereka kayak kurang juga. Tapi kalau dengan cara menonton ya kan, itu mungkin lebih membuat mereka lebih antusias lagi untuk belajar. Mungkin di situ kali Pak pengaturan waktu, nanti bisa saya nanti diskusi dengan Bapak bagaimana caranya agar pembelajaran satu hari itu tercapai gitu Pak. Oke, mantap Bu. Artinya bisa itu nanti untuk mengisi waktunya seperti yang Ibu bilang tadi, dengan menggunakan ice breaking di dalam pembelajaran, bagaimana supaya anak-anak itu tidak bosan dari kelas rendah ya. Saya maklum itu Bu, dan saya juga melihat kemarin memang betul luar biasa anaknya. Artinya mereka itu bisa mengikuti dan aktif di dalam proses pembelajaran. Apalagi itu materinya kemarin tentang apa ini ya? Ekspresi. Bagaimana dia mengekspresikan perasaan dia. Artinya di kemudian hari bisa nanti itu tercapai ya, masalah waktu tadi, supaya anak-anak yang tadi yang pasti bisa lebih aktif. Karena belajar kelas rendah maunya namanya dipanggil terus ya, seperti yang kemarin juga, saya dulu katanya kan, tapi yang ini bukan dari yang persoalannya yang ini juga. Mantap luar biasa untuk pengembangan berikutnya. Untuk penggunaan masalah waktu itu, adakah yang lebih solusi yang lebih mantap lagi untuk mengapain waktunya supaya lebih
sudah berjalan dengan bagus. Nanti kedepannya saya akan lebih diskusi lagi dengan Bapak bagaimana untuk pengembangannya berikut Pak. Baik Bu, itu rencana yang sangat bagus dan luar biasa dan konkret dan bisa kita ukur hasilnya nanti ya kan. Ini bagaimana jika kita jadwalkan nanti lagi observasi untuk bulan-bulan berikutnya, untuk melihat tadi dengan cara solusi yang Ibu ciptakan dari nanti dalam proses pembelajaran, bagaimana keterlibatan siswa dan manajemen waktunya, bagaimana bisa? Itu sangat bagus ya Pak ya. Ya. Karena kita pun sebagai guru juga perlu juga kita dinilai oleh rekan sejawat kita bagaimana kekurangan kita atau kelebihan kita, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan. Jadi saya sangat mendukung Pak. Mungkin di bulan depan kita bisa atur waktu lagi Pak untuk Bapak observasi saya dalam mengajar di kelas Pak. Baiklah Bu, saya juga mendukung rencana Ibu seperti yang Ibu katakan tadi. Penting kita juga berkolaborasi bagaimana peningkatan untuk program-program pembelajaran kita sesuai dengan kurikulum kita sekarang kan, yaitu harus yang diharapkan pemerintah itu juga harus berdasarkan profil Pancasila dan sesuai dengan harapan itu tadi kita juga sebagai pemimpin pembelajaran dan bisa lebih memfokuskan posisi kita untuk anak didik kita ya. Saya juga tadi berharap juga seperti itu Bu, biar itu nanti bisa tercapai dengan maksimal. Perlu yang tadi kolaborasi antara sama guru untuk peningkatan proses pembelajaran. Intinya Bu, terima kasih atas refleksinya dan keterbukaannya. Saya yakin dengan beberapa penyelesaian ini Bu, Ibu bisa meningkatkan keterlibatan siswa lagi untuk di dalam proses pembelajaran dan manajemen waktu yang Ibu rencanakan untuk peningkatan di hari yang akan datang. Intinya Bu, saya mengucapkan terima kasih. Kita sehat selalu ya Bu ya, dan selalu bahagia untuk mengajar anak kita. Oke, baik. Itulah tadi percakapan kami antara saya dengan teman sejak saya tentang proses observasi di hari kemarin. Untuk itu saya mengharap juga tanggapan ataupun masukan dari Ibu PP. Oke, terima kasih Pak. Saya sangat mengapresiasi Pak ya, ketika Bapak melakukan percakapan pasca observasi kepada rekan sejawat. Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya Pak, bagaimana perasaan Bapak melakukan semua ini mulai dari pra, kemudian observasi ketika pembelajaran dan pasca observasi? Baik Bu, perasaan saya yang pertama sekali Bu ya, ketika saya melakukan mulai dari pra, saya merasa seolah saya itu pimpin di dalam sekolah itu. Dan setelah saya melakukannya itu dan saya terlibat juga di sana melihat situasi dan kondisi proses pembelajaran teman saya ini, yang betul-betul saya bangga dan bahagia bisa memberikan sebuah masukan, terus bisa melihat bagaimana rekan sejawat mengajar di depan, dan saya juga sangat terharu ya, sangat terharu karena guru kita di sini, teman kita di sini mengajar ternyata sudah juga memahami dan juga sudah mengikuti bagaimana perkembangan sesuai dengan kurikulum perkembangan pembelajaran yang melibatkan siswa itu aktif dan berpihak kepada murid. Ya, berarti merasa bangga gitu Pak ya? Ya, bangga. Nah, kira-kira apa kendala yang Bapak rasakan atau Bapak hadapi selama melaksanakan proses observasi ini? Yang pertama Bu, kalau masalah kendala pasti ada kendala Bu. Salah satunya masalah kendala
kita di sekolah ini banyak tanggung jawab kita, Bu, dan harus meningkatkan kelas kita melakukan. Berarti tidak ada kendala ya Pak ya, semua berjalan dengan lancar begitu Pak ya? Iya, berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak, kiranya Bapak nanti suatu saat bisa menjadi pemimpin Pak ya. Amin. Ya, dan bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan di program guru penggerak IT khusus melakukan observasi atau supervisi akademik. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih Bu. Demikianlah percakapan kami untuk hari ini dan berjalan dengan lancar. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu PP yang sudah menyaksikan kami dan sudah mendampingi saya, dan juga terima kasih kepada rekan sejawat saya. Mudah-mudahan semua yang kita ceritakan bisa berjalan dengan lancar, apalagi tentang problem belajar murid, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin di dalam kelas itu dan bisa